Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan yang mubarakah ini, semoga antum sekalian senantiasa diberikan keberkahan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah keluarganya, berkah saudara-saudaranya semua, dan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqomah di dalam melaksanakan, di dalam belajar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya dari mulai yang awal dan sampai yang akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga marilah kita sampaikan salam yang setinggi-tingginya kepada guru agung banget sahabat Syekh Ahmad Shawibul Wafadajul Arifin Qaddasallahu sirrah yang bersemayam di Fatapan Suryalaya Kejebaran Rahmaniyah. Semoga beliau senantiasa ditambahkan kemuliaannya oleh Allah dan leluberannya senantiasa tercurah kepada ahli-ahlinya dan seluruh muridnya dimanapun berada. Dan semoga kita dijadikan, diawali sebagai ikhwan, kemudian menjadi seorang murid, kemudian menjadi seorang murad, dan di penghujungnya semoga kita menjadi murabbi. Artinya murabbi adalah murid yang sudah tersambung senantiasa dengan guru rohaninya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah, marilah kita buka pengajian kita dengan bacaan suratul Fatihah sebagai ummul Quran. Semoga kita ngalap berkah dibacakannya suratul Fatihah ini, kita senantiasa diberikan kemampuan, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita ta'lim ini. Ala ajni ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam berkah di bulan Ramadan, sahabat, malam hari ini kita akan coba membahas tentang hubungan. Ada ibadah individu, ada kesolehan individu. Kesolehan individu itu ada bapak sholat, bapak puasa, bapak zakat, bapak haji, umroh. Itu adalah kesolehan individu. Adalah merupakan cara untuk kita berhubungan dengan Allah. Kita disebut makhluk, Allah disebut dengan khalik. Hubungan makhluk dan khalik disebut khuluk. Khuluk itu adalah mufrad dan jamaknya adalah akhlak. Berarti sesungguhnya hubungan antara makhluk dan khalik yang disebut khuluk adalah supaya kita berakhlak. Salat kita seharusnya melahirkan akhlak, saum kita melahirkan akhlak, akhlak yang baik. Kemudian juga ibadah-ibadah lain, zikir dan lain sebagainya adalah semoga melahirkan akhlak. Tapi persoalannya akhlak siapa? Adalah yang diminta adalah oleh Allah, adalah karena manusia tidak punya akhlak. Yang punya akhlak hanya Allah. Makanya baginda Nabi dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak Allah yang agung. Jadi tujuannya adalah untuk takhallaqu bi akhlaqillah. Hubungan kita untuk zikir tujuannya adalah untuk takhallaqu bi akhlaqillah. Saum untuk takhallaqu bi akhlaqillah. Zakat untuk takhallaqu bi akhlaqillah. Seluruh ibadah itu pada dasarnya adalah hanya ritualnya, hakikatnya adalah semuanya tujuannya adalah zikir. Zakar yadhkuru dzikran. Artinya tersambung kita. Kita disebut makhluk, Allah disebut khalik. Hubungan kita makhluk dan khalik disebut dengan khuluk dari semua. Kalau salat kita, saum kita, zikir kita, ibadah-ibadah yang gaya makhluk yang lain belum melahirkan akhlak, berarti sesungguhnya kita dalam ibadah itu belum tersambung dengan Allah. Allah disebut ma'bud, sementara kita ada disebut dengan abid atau abdul dari semua. Abid berhubungan dengan ma'bud, namanya ibadah. Ibadah dari kata abadah yang budu ibadatan. Artinya adalah yang dimaksud ibadah oleh Allah itu tersambungnya al-abid wal ma'bud wahid. Harusnya sholat kita itu adalah untuk menyatukan antara abid, abdun dan ma'bud. Sesungguhnya zikir kita ini, apalagi zikir. Zikir itu adalah untuk menyatukan antara al-abid dengan ma'bud. Makanya inilah yang harus kita pahami. Ya, ternyata Allah itu nanti setelah kita disuruh ibadah individu, suruh salat, suruh zikir, suruh ini, suruh itu, tujuannya bukan untuk Allah. Allah nggak butuh salat bapak, Allah nggak butuh zakat bapak, Allah nggak butuh haji bapak, Allah nggak butuh zikir bapak, nggak ada sama sekali. Walaupun bapak zikir banyak, tidak akan menambah kemuliaan Allah.
Inilah yang harus kita pahami. Berarti kalau begitu, yang disebutkan ibadah, ibadah yang butuh ibadatan itu bukan menyembah, tapi mengabdi. Kita digunakan oleh Allah. Dia ingin mendirikan sholat, dialah yang sholat. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Maka kalau Bapak sudah paham, maka inilah sesungguhnya Bapak tidak akan mentuhankan, tidak akan bersandar pada amal dari semua, tapi lebih bersandar kepada yang punya amal. Bapak dalam beramal tidak akan mencari pahala, tidak akan mencari surga, karena ada yang lebih mulia yang disebutkan ajran azimah adalah Allah sendiri. Allah lebih mulia, Allah lebih besar daripada segala apapun. Maka pahami, dalam kita melaksanakan ibadah makhluk maupun ghair makhluk, bukan untuk justru merasa soleh, bukan justru makin kurang ajar kepada Allah, malah kita makin berani mengatur Allah dalam urusan rezeki, dalam urusan usaha, dalam urusan seolah-olah kita sudah bekerja untuk Allah. Inilah kesalahan fatal. Ya. Maka di penghujung ibadah itu ternyata adalah yang disuruh oleh Allah setelah kita mengagungkan Allah adalah kita bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana sebaik-baiknya manusia, kata baginda Nabi, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dari sholat kita menjadi manusia bermanfaat, dari zikir kita menjadi manusia bermanfaat. Kemudian aktivitas kita itu adalah senantiasa bagaimana kita adalah berbagi karisma. Ya. Nah, ini selama ini banyak manusia yang salah, akhirnya menghitung-hitung pahala. Seolah-olah banyak orang dia beragama tapi tidak bertuhan. Banyak orang melakukan ketaatan ritual agama tapi tidak ada tersambung dengan Allah. Khalik makhluk tidak tersambung dengan Khalik dalam wujud khuluq akhlak. Itulah kenapa baginda Nabi diutus ke alam dunia itu adalah hanya satu. Maka menggunakan kata innama. Adapun nanti adalah buahnya banyak. Tetapi tujuan pokoknya bagi Nabi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kembali. Sebagaimana Allah juga untuk menyuruh kita ibadah kepada Allah itu supaya kita berakhlak. Akhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah. Maka inilah yang harus kita pahami. Maka nanti kata seorang ulama, memberi makan satu orang lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Nah, ini harus pahami. Bahkan di dalam surat di dalam surat Ali Imran Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, amal yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Allah menggunakan kata lam, bukan lam. Artinya sebelum kalian mengeluarkan harta tadi, karena tujuan daripada ibadah itu adalah kesolehan sosial. Yang kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain, yang menolong orang lain. Makanya dalam surat Al-Imran ini adalah ayat 93, 91 dijelaskan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, tidak akan sampai. Maka nanti dalam Al-Quran ada amal soleh, ada amal hasanah. Ternyata yang membawa kepada Allah itu amal soleh. Nah, orang selama ini menganggap bahwa sholat itu amal soleh. Sholat itu amal soleh, puasa amal soleh, zakat buat amal soleh, zikir amal soleh. Bukan. Itu namanya amal hasanah, amal baik. Dan semua amal baik itu harus kita catat adalah semuanya sebenarnya perbuatan Allah. Maka dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Dan sesungguhnya segala kebaikan yang kita lakukan itu dari Allah, bukan dari kita. Tetapi untuk sampai kepada Allah, Allah justru tidak menuntut amal hasanah. Bukan dengan sholat, bukan dengan puasa, bukan dengan haji. Tetapi yang Allah tuntut ada amal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan kita tadi. Kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum, bermanfaatnya kita, bermanfaatnya harta kita. Makanya tujuan di alam dunia ini bukan untuk menumpuk harta sebenarnya. Kalaupun kita punya harta, harus dilakukan kewajibannya. Maka disitulah ada zakat mal, ada zakat fitrah, dan semua. Ya. Karena sesungguhnya nanti kita akan bahas lebih jauh ya, bahwa ternyata tujuan Allah kita melakukan ibadah apapun tujuannya, hubungan kita adalah abdun dengan ma'bud itu adalah untuk menghasilkan ibadah, dan ibadah itu mereka kata ibadah yang butuh ibadatan, menjadikan, mengikhlaskan, mencatatkan tubuh kita digunakan oleh Allah. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah, Ibnu Arabi berkata Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya, Allah memuji sifatnya dengan af'alnya, dan Allah memuji dirinya dengan asma'nya. Jadi pada saat Bapak pikir itu sebetulnya Allah sedang memuji dirinya zat. Maka itulah dikatakan, ya Muhammad la yadhkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat pada Allah kecuali Allah. Maka oleh karena itulah
Dikir Bapak, selama Bapak anggap itu dikir Bapak, apalagi dikir yang sudah jelek, diniatkan untuk menjadi Allah. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Ya Allah, lancarkan urusanku. Hanya ketidakadaban kita kepada Allah yang sebetulnya tidak Bapak pahami. Nanti kita akan bahas, ternyata selama ini yang banyak menghijab kita adalah karena cara pandang kita kepada makhluk. Tadi semua, belum benar tadi semua. Ya. Nah inilah apa namanya, lihat dalam Al-Quran. Paman kana yarju liqa rabbih, siapa orang yang berharap bertemu dengan aku, falyamal amalan sholih. Nah, berarti siapa orang yang ingin sampai kepadaku hanya bisa sampai dengan kita menjadi khairun nas anfa'un linnas. Betul. Di dalam amalan soleh itu ada amal hasanah, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Tetapi yang lebih utamanya adalah bagaimana amalan solihah itu ternyata adalah bagaimana harta kita adalah dipakai. Lihat dalam Al-Quran. Jadi orang yang takwa adalah mengeluarkan harta. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Itu ciri orang takwa yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Artinya kita harus melakukan amalan saleh. Kalau kamu punya banyak, banyak lagi. Pada lihat di dalam hadis kursi Allah, anna uhibbu ahlan sahih. Kata Allah, aku mencintai orang pemurah. Kata dalam hadis kursi Allah, aku mencintai pemurah. Aku mencintai orang kaya pemurah. Tadi, wa hubbi lil fuqara'i, apa namanya, saya asyad. Tapi aku lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Kalau Bapak punya duit 10.000, bisa dapatkan 1.000. Berapa persen itu? 10%. Tapi kalau Bapak punya duit 1 miliar, dikeluarkan 10% seperti si miskin tadi, berarti 1 miliar harus keluar 100 juta. Tuh, orang kaya berani yang mengeluarkan 100 juta. Nah, itu berarti potensi mendapatkan amal soleh orang miskin lebih utama daripada orang kaya. Karena orang miskin ngasih 1.000 dari 10.000, ngasih 10.000 dari 100.000 biasa. Paham ya? Makanya itu Allah ingatkan kepada kita, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Siapapun kita, kalau ingin sampai kepada Allah adalah lakukan amal soleh tadi. Nafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Gak cukup dengan dikir. Dikir, lihat nanti dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa nggak dijabah dosanya oleh Allah, padahal dikirnya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Kalah tukang tenung si Barok yang tidak pernah sholat, tapi doanya dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena gara-gara Barok itu adalah pemurah. Orang itu sangat menyukai membagi dari hartanya. Dia perampok, tapi setiap dia merampok dia bagikan. Setiap dia masak, dia bagikan masakannya. Tetap pada walaupun dia tetap musyrik, dia tidak beribadah, dia tidak iman pada Musa, dia tidak iman pada Allah, tapi tetap ternyata Allah menyukai Barok. Itulah amal soleh. Jadi paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleh. Ternyata dulu menurut Abah amal soleh itu dikirain dikir, puasa, haji. Ternyata bukan. Inilah Pak, sesungguhnya kita dalam dunia ini disebut dengan sebagai khalafah. Kita ini adalah khalafah, mengganti Allah untuk memakmurkan, untuk saling berbagi dengan sesama. Maka jangan mencari kaya untuk membagi, belajarlah memberi, insya Allah kaya. Pegang prinsip apa? Makanya abang ngobrol belum kemarin sama Bu Haji sama Pijar Ngayung, saya ngobrol. Kemudian datang ponakan adik Levi. Kok si dari dulu capek enggak? Ya. Tapi kenapa? Kayaknya semua kemudahan itu ada. Saya bilang tadi dari dulu. Abang kan cerita kembali pengajian. Abang untuk pakai satu sarung BHS aja, yang Abang bisa beli puluhan losin untuk dibagikan, untuk dipakai sendiri, nggak berani. Ada sering dikasih rahmat sama Cece, kadang-kadang dikasihin orang. Nah inilah, bangun jiwa untuk membagi kalau ingin dipercaya oleh Allah. Kalau kita dijadikan oleh Allah bendahara, tapi bendahara itu pada saat itu dipin duit, dipegang sendiri, kira-kira bendahara itu bisa dipercaya nggak? Enggak. Bagaimana kata Allah? Aku titipkan kepadamu ada 1 juta, ada 5 juta, ada 10 juta. Yang 1 juta masuk kantong nggak keluar lagi. Yang 5 juta masuk kantong nggak keluar lagi. Yang 10 juta masuk kantong nggak keluar lagi. Yang masuk 100 juta masuk kantong nggak keluar lagi. Padahal Allah perintahkan alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga sama. Tadi ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya pada saat dia punya atau tidak punya. Pada saat dia punya sedikit dan saat dia punya banyak. Maka guru saya dulu mencontohkan, saking sudah terbiasa sedekah, dia pinjam uang, padahal dia punya uang, pinjam uang untuk sedekah. Ini harus kita latih. Karena ternyata dalam Al-Quran
Yang bisa membawa kita kepada Allah itu bukan zikir, bukan puasa, bukan sholat, tapi amalan soleh. Dalam ayat lain kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholih. Ya, itulah amalan soleh. Maka itulah kenapa kata baginda Nabi, manusia itu penghujungnya khairun nas anfa'uhum linnas. Semua. Ya, ya. Dalam ayat yang lain, ciri orang yang beriman. Kalau tadi ciri orang yang bertakwa, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Baru anfusihim. Allah nggak minta jiwamu, nggak minta nyawamu untuk jihad, tapi Allah minta hartamu. Bukan Allah itu miskin karena Allah itu goni. Ternyata Allah itu sayang pada kita. Dan aku adalah goniun, aku ingin makhluk-makhluk kita kaya. Cirinya orang kaya itu apa? Kata baginda Nabi, al-yadul-ruya khairun min yadis, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itulah. Dalam ayat Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nanti Bapak akan ngerti kenapa sih Allah itu, Rasulullah dan ulama sampai kata Tuhan Abdul Qadir memberi makan orang lapar satu lebih baik dan membangun 1000 masjid. Coba nanti kita akan bahas, Bapak nanti akan paham. Sehingga pada saat jangankan manusia, Bapak membantu manusia, seorang pelacur kasih minum pada anjing masuk surga, masuk surga. Makanya inilah yang harus kita. Jadi kita diam di kamar dikir sendiri, soleh sendiri, tapi pelit, nggak ada sedikit pun mulia dari mata Allah. Karena ternyata yang bisa membawa kita kepada Allah itu adalah tadi, adalah menafkahkan sebagian harta, sebagaimana dalam surat Al-Imran tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan semua. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, tadi itu bahasanya. Kamu jangan sampai pada aku, itu kalau tafsirkan lain. Dan selama kamu menafkahkan harta yang ada kau cintai, sebenarnya milikku. Diriku milikku, dunia ini milikku, laut milikku, langit milikku, aku titipkan di sebagian kalian, milikku. Coba paradigmanya mulai diubah dari sekarang. Sekecil apapun kita terus belajar untuk berbagi dan semua. Lihat lagi dalam ayat yang lain. Tadi ciri orang takwa udah, ternyata mengeluarkan harta. Ciri orang beriman, ternyata mengeluarkan harta. Ciri orang yang sholatnya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum bi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang khusyuk dalam sholat. Itulah kenapa Bapak perintah sholat dan zakat 17 kali Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran disatukan. Aqimis sholat wa ita'uz zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Aku nggak peduli dengan sholatmu, tapi yang aku peduli keluarkan hartamu dengan zakat dari semua. Makanya tadi ciri orang yang khusyuk dalam sholat itu yang mengeluarkan zakat. Karena tadi sholat adalah zakat dari semua. Sholat adalah zakat dari semua. Tanpa zakat tidak ada sholat dari semua. Ya. Maka dikatakan di dalam kata hadis baginda Nabi, la sholata liman la zakatallah. Tidak ada sholat yang tidak mengeluarkan zakat. Makanya tadi buat teman-teman barangkali yang berdagang, yang usaha, bahkan seharusnya kita ini sebelum kita gunakan harta kita ini adalah dari gaji barangkali dari semua. Jangan lupa 2,5%. Ya. Demi Allah itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Bahkan sebaliknya, itulah justru amal soleh yang membawa kita kepada Allah, bukan sholatnya, tapi zakatnya. Ingat itu. Karena makanya Allah katakan amal hasanah, sholat, zakat, puasa, haji yang lain itu adalah perbuatanku. Ma asobaka min hasanatin pandallah. Ya. Semua kebaikan yang kalian lakukan dari sisiku, akulah pelakunya. Maka itulah yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mengeluarkan harta kita adalah di jalan Allah supaya kita menjadi Allah bukan amal yang diminta itu bukan amal hasanah, ternyata amal soleh. Maka tadi wal asri demi masa. Kenapa wal asri itu setelah surat Al-Hakumut di atasnya? Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Al-Hakumut takasur. Orang-orang yang berbangga-bangga berlomba-lomba mengumpulkan harta hatta zurtumul maqabir. Allah tanya 3 kali, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kenapa wahai hambaku kalian ini? Kenapa? Allah bertanya, kenapa kalian lakukan? Barulah Allah ingatkan nama wal asri demi masa. Masa yang mana tadi? Berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, berbangga-bangga dengan harta. Bukan berarti Islam harus miskin. Abu Jahal difarikan, sahabat sepuh, Tuan Abdul Qadir, Sayyid Imam Sajili, kaya raya. Ya. Nah, tetapi pada saat Allah tidak minta semuanya,
Syukur kalau tidak bisa semuanya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jangan kita, belum tentu mampu iman kita. Ya. Itulah makanya yang terendah itu adalah Abu Bakar mencontohkan 100%, Umar bin Khattab 50%, Utsman bin Affan 25%. Barulah Ali bin Abi Thalib yang cuma 2,5%. Ya. Itulah zakat 2,5% itu nisab, itu hanya syarat minimum tadi semua. Maksimumnya tidak dibatasi, makanya di dalam kalau dilebihkan tidak apa-apa. Paman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, contoh dalam saum. Kalau kamu mau tidak ada kemampuan untuk saum bagi orang-orang yang memiliki halangan, boleh diganti dengan fidyah. Tetapi kalau kamu mau fidyah juga saum juga, nah itu. Paman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa antasumu. Tapi kalau kamu fidyah, kamu tetap saum juga, itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah. Jadi, nah, mari kita lihat kenapa ternyata Allah lebih melihat amal soleh. Sampai orang yang punya harta tadi disebut oleh Allah pendusta ada. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil. Ta'am itu memberi makan. Ada makna syariat, ada makna hakikat. Makna syariatnya bagaimana kita untuk sampai kepada Allah dengan amal soleh, di antaranya adalah memberi makan orang miskin dan semua. Ini ya yang harus kita nanti coba pelajari ya dari semua. Yuk, nanti kita bisa lihat kenapa sih Allah itu ternyata sampai kenapa Allah lebih mengutamakan Barok yang musyrik, yang tidak taat pada Nabi Musa, tidak iman pada Nabi Musa, dan tidak iman kepada Allah, tapi Allah tetap sayang kepadanya karena dia memerankan peran Allah Ar-Rahman. Dia terus berbagi. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menjelaskan tentang ihtisab, antara ijtinab ihtisab. Ihtisab. Ada orang yang melakukan ketaatan, tetapi dia buruk akhlaknya dan dia bakhil, pelit, tidak mau sedekah. Ada orang yang tidak melaksanakan ketaatan, tidak sholat, tidak apa-apa, tidak saum, tidak apa, tapi justru dia banyak menjadikan manusia bermanfaat buat orang lain. Maka kata Imam Ghazali, orang yang bermanfaat buat orang lain itu lebih utama daripada orang yang sholat tapi tidak ada buahnya buat orang lain. Coba pahami, supaya barangkali selama ini yang menghalangi perjuangan bapak-bapak ini barangkali masih punya sifat bakhil, sifat pelitnya diri kita. Ya, coba barangkali kita introspeksi ya. Karena ternyata di dalam berbagai ayat dalam Al-Quran adalah untuk membawa kita kepada Allah itu, untuk membawa kepada Allah itu apa? Amalan soleh semua. Ya. Amalan soleh. Ya. Jadi bukan amal hasanah. Ya. Yuk, mari kita lihat. Nah, bagaimana supaya kita bisa hubungan kita, pertama bicara hubungan dulu antara hubungan kita dengan Allah. Kita adalah adil, Allah makbul. Tadi kita adalah mukawan, Allah kawannya. Kita adalah abdul, Allah adalah makhluk. Kita adalah makhluk, Allah adalah khalik. Nah, yuk kita latih bagaimana kita cara mematikan diri dulu supaya kita bisa berakhlak Allah dari semua. Supaya pada saat kita melakukan amal hasanah tidak muncul sifat ego, iri, dengki. Nah, inilah penyakit-penyakit yang susah disembuhkan yang ada pada manusia. Ya, inilah yang akan banyak menjadikan hijab hubungan kita dengan Allah nanti, karena kita berakhlak bukan berakhlak Allah. Karena dengki itu bukan akhlak Allah, pelit itu bukan akhlak Allah, tidak pemaaf itu bukan akhlak Allah, sudah dalam memandang itu bukan akhlak Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, untuk supaya kita bisa akhlak di akhlak, yang pertama lihatlah tubuh kita, jasad kita ini secara syariat. Lihatlah, inilah yang disebutkan hamba atau yang disebutkan af'al Allah, tubuh kita ini. Dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Inilah. Tapi kemudian leburkan pada badan ini, karena bukan badan ini yang bergerak. Supaya Bapak tadi bisa apa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Oh, berarti sholat yang dilakukan badan ini, oh ternyata zikir yang diucapkan oleh mulut ini, oh ternyata Quran yang dibaca oleh mulut ini, dilihat oleh mata ini, semuanya digerakkan oleh hati. Nah, itu sudah masuk thariqat. Syariat adalah melihat pergerakan luar batang tubuh. Thariqat sudah melihat adalah kepada hatilah yang menjadikan penggerak daripada badan ini. Itulah kemarin dikatakan, kalau badan ini disebut hamba Allah, maka hati disebut cermin Allah. Maka disinilah kenapa kita harus membersihkan cermin ini dari semua, ya, dengan zikrullah. Tapi zikrullah tadi, kalau kita tidak melakukan amal soleh tadi, masih tadi belum sempurna tadi semuanya. Nah, setelah ada di hati, leburkan hati secara thariqat sebagai cermin Allah, maka pindahkan. Hati pun tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa adanya nyawa atau ruh. Itulah hakikat. Itulah yang disebut hakikat Muhammad. Itulah yang disebut dengan sifat Allah. Berarti sesungguhnya gerak badan, gerak hati, gerak nyawa atau gerak ruh. Gerak ruh larikan kepada ma'rifat. Berarti seluruh gerak badan ini datang dari rasa atau rahasia. Berarti hakikat zat Allah. Tuh.
Badan afalnya, hati adalah asmanya, kemudian ruh adalah sifatnya, rahasia atau rasa adalah zatnya. Nah, pada saat Bapak sudah meleburkan, maka disitulah seluruh perbuatan dilakukan oleh Bapak itu sekarang sudah berpindah dari semua menjadi channel Allah. Dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Innal abdi, sesungguhnya seorang hamba adalah mencintaiku. Innal abdi idza ahbabtuhu, ketika dia mencintaiku, qataltuhu, aku akan membunuhnya. Wa idza qataltuhu wa ana diyatahu, setelah aku membunuhnya, akulah yang menjadi penggantinya. Kalamnya menjadi kalamku, penglihatannya menjadi penglihatanku, perbuatannya menjadi afalku. Tuh semuanya. Kira-kira kalau semuanya udah jadi Allah, wah beres semua, seluruh makhluk sujud pada kita. Ya. Jadi itulah yang disebutkan adalah cara al-mutu qabla tamutu, mematikan diri yang dohir adalah tadi meleburkan ke dalam, meleburkan ke dalam, meleburkan ke dalam dari semua. Ya, yang disebutkan yang dijelaskan tadi oleh Abah dari semua. Ya. Nah, setelah Bapak lihat sekarang tadi, makanya para nabi dan para rasul itu, ya, lihat banyak melakukan amal-amal soleh dari semua. Sampai Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Kerjaan Nabi Ibrahim dikisahkan. Itu Nabi Ibrahim setiap pagi, setiap hari, itu kalau beliau mau makan, akan cari teman dulu untuk makan. Sampai jarak 25 kilo dia mencari teman untuk makan. Terus berbagi. Tadi, ayo ramah dibagi. Dimana kena goreng ayam, yumput. Makanya kata Nabi, dimana orang masak anu meunah, kabeur ku tetangga, maka tetangga wajib diber. Dari semua. Ya, ini cuma untuk nyiksa hidung orang doang. Ya. Nah itu ya, ini kisah Nabi Ibrahim. Kenapa bergelar Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim itu adalah penyayang ruhama bainakum dari semua. Ya. Kemudian juga kisah ada seorang buta. Ada berkaitan dengan seorang buta, seorang aulia dari semua. Dia buta gara-gara apa? Ingin memuliakan manusia, tamunya. Padahal yang datang kepadanya itu hanya orang biasa. Tapi kenapa dia bisa buta? Kisahnya begini. Saking ingin memuliakan tamu, kata baginda Nabi, memuliakan tamu bagian daripada iman. Orang kiai ini sudah paham hakikat. Melihat siapapun yang hadir berarti yang datang Allah. Menolong Allah. Memberi makan kepadanya, memberi makan Allah. Nah, ini harus pahami ini tanda kutip. Jadi pada saat kita berhadapan dengan siapapun, apapun dalam dunia ini, sesungguhnya kita adalah menolong diri kita dengan menolong mereka itu semua. Sama ulama ini, ada orang yang kelaparan di sana, diberinya makan, tapi karena makanannya itu terbuat dari yang amis, beliau mengambil tanah dari tetangganya sebelah buat menggosok wajah. Saking ingin muliakan tamu, dia nggak sadar mengambil tanah segenggam dari tetangganya untuk mencuci wajah. Tapi besoknya baru sadar, ya Allah, ini tanah siapa? Aku telah mengambil. Bagaimana kalau aku tidak bertemu dengan orang yang punya tanah ini? Dikisahkan dia 30 tahun sholat sunat tobat, menangis gara-gara mengambil tanah segenggam. Dia mau berbohong tanah batu, dia saya tanah orang diserobot. Dia nangis karena saking ingin memuliakan manusia yang tadi. Kemudian juga kisah Nabi Musa dengan Baro, sama. Nabi Musa adalah Nabi yang agung, Nabi yang luar biasa. Kisahnya banyak dikisahkan. Ada lebih dari 163 Nabi Musa diulang dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim 73 diulang dalam Al-Quran. Nabi Isa 43 diulang dalam Al-Quran. Fir'aun 70, Fir'aun keren. Iblis, Fir'aun itu keren. Karena diulang-ulang dalam Al-Quran. Nah, sementara Nabi Muhammad cuma 4 dalam Al-Quran disebutkan. Karena Al-Quran itu bukan mengisahkan kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima kisah dari Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya tadi. Nah inilah makanya harus dipahami. Orang sekarang kenapa harus melihat Allah dalam Al-Quran? Lihat Nabi Musa tidak akan difirmankan kembali kepada Nabi Muhammad kecuali firman yang datang kepada Nabi Musa itu harus kita amalkan. Contoh, wa id kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan berkata kaumnya kepada Nabi Musa, wa id kuntum ya Musa lan nu'mina laka, aku tidak akan iman kepadamu hatta narallaha, sampai aku melihat Allah dengan jahat, dohir, wujud kelihatan. Nah, itu disebutkan mereka itu Bani Israil. Bani itu kaum, Israel itu berjalan, Il adalah Tuhan. Jadi kaum Bani Israil itu orang yang sedang belajar, yang terus menjadi salik belajar. Makanya kan orang sudah salah. Ya. Bani Israil baik, Yahudi baik. Yang nggak baik itu adalah Zionis. Ya. Jangan disompet tahun ke korma yang dijadikan salah. Tadi korma itu hasil Yahudi. Itu orang-orangnya luar biasa. Di belakang Masjidil Aqsa tempatnya, petani kurma. Dan mereka sangat penyayang dari semua. Cuma saya dari semua karena Israelnya sudah dijajah oleh Zionis, Yahudinya sudah dikuasai oleh Zionis. Ya. Bahkan sekarang yang meminta Netanyahu mundur itu justru orang Bani Israil. Demo setiap hari di Israel, minta Netanyahu itu diturunkan. Kita doanya minta Bani Israil dilaknat, ngaco itu. Tadi semua, ya. Paham ya? Kisah Nabi Musa begitu dengan kisah dengan Baro.
Dikisahkan umat Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau kan adalah Rasul Allah. Tadi, engkau tidak bisa menghadirkan Allah, udah nggak apa-apa, aku maafkan. Engkau tidak bisa begini, aku maafkan. Tapi sekarang Musa, kampung kita ini sedang panas, sudah lama tidak hujan. Coba Musa, engkau Rasul, mintalah pada Allah. Nabi Musa berdoa apa? Sampai 15 tahun dari ijabah. Akhirnya sampai satu saat, Jibril datang pada Allah, ya Allah, Musa adalah kekasih Rasul. Benar, Jibril. Dia merintih setiap hari kepadamu, ya Allah. Benar, aku senang dengan suaranya. Dari semua. Tapi kalau dia ingin meminta hujan, minta tolong pada barang. Maka Malak Jibril menyampaikan pada Musa, ya Musa, Allah menyampaikan kalau kamu ingin mendapatkan hujan, minta tolonglah pada barang. Nabi Musa tahu siapa barang itu, orang yang selalu melawan Nabi Musa, tapi punya akhlak. Dia senantiasa penyayang, menyayangi orang, memberi makan pada orang, menolong orang. Dia merampok orang kaya, bagikan pada orang miskin, tapi dia tetap tidak mau iman pada Musa dan Allah. Tapi ternyata di mata Allah, makanya hati-hati. Kita dalam dunia ini sudah mudah menuduh orang kafir ahli neraka. Dalam pandangan Allah belum tentu. Inilah kita harus hati-hati dalam hidup. Dalam pandangan Allah, orang yang dianggap buruk oleh kita barangkali Allah menyayangi, sebagaimana Allah menyayangi Barok. Akhirnya Nabi Musa atas perintah dari Jibril, akhirnya datang pada Barok, ya Barok, minta tolong. Tolong apa Musa? Aku kan orang yang kau benci. Dan semua. Ya Barok, untuk kali ini, tolonglah minta berdoa pada Tuhan agar diturunkan hujan. Diketawakan sama Barok, masa kamu utusan Allah nggak bisa minta pada Allahmu? Yalah udah Barok, nggak usah diskusi begitu ya. Udah nggak usah debat. Ini perintah Allah. Akhirnya Nabi Barok saking tetap benci, tetap tidak mau iman pada Musa dan tidak mau iman pada Allah, dia doanya juga, ya Tuhan yang Musa, turunkan hujan. Oh, hujan. Musa gagau, buk-buk. Cek Nabi Musa, kamu orang syirik mah ditolong. Dalam sebuah kisah lagi, Nabi Musa datang kepada Malak Jibril. Sebetulnya ya Malak Jibril, apa sih kelebihan Barok? Ini akan dijelaskan. Allah menyayangi Barok, walaupun dia belum taat kepada Allah. Nah, ingat hidayah itu milik Allah. Di sisi lain dia ditutup oleh Allah. Jadi kamu jangan menghukum dia ya Musa. Nabi Musa. Kalaupun kamu taat bukan perbuatanmu, kalau tanpa hidayah Allah, apa yang bisa kau lakukan Musa? Ayat dia kata Jibril, ya Musa, kata Allah, Allah nggak bangga dengan kuasamu, Allah nggak bangga dengan dikirmu, karena kuasamu untukmu, dikirmu untukmu, sholatmu untukmu. Tapi Allah bangga dengan Barok, karena dia berbagi untuk hamba-hambaku, kata Allah. Nah inilah sahabat. Makanya banyak nanti termasuk bagian Nabi dari hadis, kata bagian Nabi, khairun nas anfa'u linnas. Maka inilah ya betapa banyaknya jasanya. Saya contoh Thomas Alva Edison. Bapak Yahudi Egypt, padahal Thomas Alva Edison itu orang Yahudi. Kita sekarang bisa lahir karena Thomas Alva Edison. Bisa nonton TV, bisa lampunya cahang, bisa apa, industri jalan, coba. Itu raja dari wali itu. Jelas perbuatannya, manfaat. Baju yang dipakai, dibuatan Cina. Orang gamis yang ada di Arab itu buatan Cina, buatan India, buatan orang Hindu. Mereka bermanfaat dalam hidupnya. Hingga bukan suatu kali orang Islam bisa ngaji Saudi, kafir, yang susah, yang parah tadi. Padahal si Tuhan siapa yang kerja di kafir? Tapi bilang bener, kafir, ayo gawe di kafir. Inilah ketololan besar. Mereka sudah berguna. Coba bayangkan, kalau seandainya nunjukin baju, nunjukin memproduksi semen, produksi besi, memproduksi sampai nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada ini, nggak ada strum, nggak ada apa, nggak ada telepon, nggak ada apa, nggak ada pesawat terbang, nggak ada mobil, nggak ada motor, dijamin orang Islam mau orang itu pakai kolor-kolor aja. Inilah kita cara pandang ini dikit-dikit benci pada Yahudi. Tadi semua. Ingat, Cartwright yang menciptakan pesawat terbang itu orang Yahudi. Hawking tadi adalah ahli fisika, dia juga adalah orang Yahudi. Tadi semua. Termasuk Bill Gates yang sekarang akhirnya berpindah pada Nasrani. Tadi semua. Ya. Di dunia ini mereka sudah berjasa. Kita orang Islam hanya cuma protes saja. Kerjaannya cuma dikir aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gawe gimana? Kafir mana nerima aing. Coba, kalau oke. Coba cara pola pikirnya sekarang. Mana dia mulai dari kafir coba. Coba dari kafir lain. Iya, kafir. Ayah sudah di pabrik PT Syariah. PT Macam namanya berbeda-beda, Samsung, PT apa lagi? Sanyo. Coba, tuh Sanyo, tuh Jepang. 5 mana? 5 mana ya Allah? Atau bersinar komputer nanti apa? 5 keralek. Menang mana? Nah dia tahu ke? Tadi. Aing pakai rapiah na paling mana pakai cawuk di bulat-bulat. Paling tidak bikin MR tidak kayu. Pas giliran tarik balik lem, bang mana ada wae. Coba kita jadi makanya kita lihat Allah sudah melihat dalam Al-Quran tentang Barok dan Musa. Jadi orang yang bermanfaat orang lain lebih di mata Allah lebih mulia. Ya. Nah, semua. Ya. Dulu waktu Abah di Singapura, Abah punya teman namanya Alvin Lee. Dia punya 40.000 karyawan di seluruh dunia. Katanya di Indonesia, di Medan, di Jakarta, di Bali, di mana semua.
di Singapura, di mana? Belum lagi di Ethiopia, di Ghana, di Mali, di Nigeria, di semua negara. Ya saya bilang, berbahagia Khalid. Engkau sudah menghidupkan 40.000 kepala keluarga. Sabar yang anak lagi pemajikan. Itulah yang tujuan Allah. Kita ini sebagai khalifah pengganti Allah, manfaat buat orang. Kalau bisa sekecil apapun kita narik karyawan tuh si Uda. Nah, Ali punya karyawan aja tinggal 2. Dan karyawan kecil-kecil. Si Uda itu punya karyawan berapa orang enggak? Hah? Wah, coba. Itulah tujuannya. Nah, kita ini harus bermanfaat untuk orang lain. Tadi semua. Mari aja pengusaha. Aja pengusaha. Benar. Tadi semua. Wah, Kang Somad. Naik karyawan terus yang lain balik wahai karyawan. Dan galak sudah Kang Somad. Ya. Ini yang kisah ya tentang Baro dan Nabi Musa adalah begitu. Tadi semua. Jadi pada saat Allah berkata ya Musa, sholat untukmu, dikir untukmu, puasa untukmu. Tadi semua. Tapi si Baro selalu untuk orang lain. Mari katakan pada saat engkau pada seorang bijak berkata, pada saat engkau menolong orang, sesungguhnya engkau menolong Allah. Pada saat engkau pada saat Nabi Musa, hai Musa, pada saat aku tidak punya uang, engkau tidak beri. Pada saat aku sakit, engkau tidak jenguk ya Musa. Pada saat aku lapar, aku tidak kasih makan. Kata Nabi Musa, ya Allah, engkau masih makan. Musa belum paham. Padahal ternyata pada saat kita menolong manusia sama dengan menolong Allah. Bahkan bukan hanya manusia, pada saat kita menolong anjing, kita menolong kucing, kita menolong makhluk apapun. Makanya Nabi Sulaiman setiap hari terus ngasih makan semut, ngasih makan belalang, ngasih makan ikan, ngasih makan burung-burung, ngasih makan apapun. Ya, ayo semangat. Nabi Sulaiman pada kerjaannya terus memberikan sampai suatu saat dia berkata, mungkin itu ada sedikit kesombongan. Ya Allah, mulai besok kau coba hentikan rezeki buat mereka itu. Mulai besok aku saja besok yang ngasih makan. Allah kasih ikan nun. Hartanya Nabi Sulaiman, wah habis. Kata Allah, kamu sudah berbuat baik, udah bagus kemarin. Kau sekarang sombong lagi. Ini masih, aku kasih ikan satu aja belum ngasih makan. Ampun ya Allah, ampun. Ya. Jadi pada saat kita mencintai orang sesungguhnya kita mencintai Allah. Pada saat kita membenci orang sebetulnya kita membenci Allah. Pada saat kita menceraikan orang kita sebetulnya menceraikan Allah. Pada saat kita meneguk nama orang sebetulnya kita meneguk Allah. Karena seluruh manusia adalah tajalli kita. Dan manusia adalah perwujudan Allah yang nyata di muka bumi ini. Makanya tadi kenapa? Memberi makan satu manusia lebih baik dari membangun 1000 masjid. Karena nilainya masjid itu dibandingkan satu ekor manusia, satu orang manusia. Melihat hadis pada Nabi, pada saat engkau membunuh satu manusia sama dengan engkau membunuh seluruh manusia seluruhnya. Nah, karena pada dasarnya seluruh manusia ini adalah tajalli min tajalliatillah, perwujudan Allah dengan semua. Ya. Jadi ayo, mulai sekarang barangkali ya penghalang yang masih ada benci pada orang, masih dengki pada orang, ayo maafkan setiap semua orang. Tadi semua. Cintai kalau bisa setiap orang. Cintai karena Allah. Kamu walaupun kejar, cintai, aku nggak peduli. Sebagaimana seorang pelacur mencintai anjing. Ya. Karena Bapak pikir kayak apa, sholat banyak kayak apa, selama nggak dibarengi dengan tadi adalah amal soleh berkaitan dengan manusia. Sebagaimana Allah perintahkan sholat dan zakat, vertikal sholat, zakat itu horizontal. Hubungan ketiga, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Karena alam semuanya adalah tajalli min tajalliatillah. Alam semuanya adalah hanya sarung-sarung golok yang bernama Muhammad untuk Allah, golok bersembunyi di dalamnya. Dan Allah tajalli sempurna pada manusia. Nah, tadi badan kita afalnya, hati kita cerminnya, nyawa kita adalah wujudnya. Maka Muhammad itu adalah wujudullah. Menyatakan namaku Allah, wujudku Muhammad, berupaku ada, rahasiaku insan. Ya. Jadi mulai besok ayo bikin takjil, walaupun cuma 3, 4, 5 tadi semua. Ya, habis gajian beli beras berapa liter, bagiin yang bisa kita dimanapun kita bisa lakukan. Tadi ya. Tadi kalau bisa kata Imam Jalaluddin Asyuyuti tadi, kalau ingin berkah harta kita pertama ikat dengan zakat. Tadi. Maka seumpama kita piara kambing, harta itu adalah kambing, ikat kambing itu dengan talinya itu zakat. Zakat itulah yang akan mengekalkan usaha Bapak. Tadi semua. Tadi. Kemudian gemukan dengan sodako. Barulah nanti kurung dengan jariah, kandangi domba itu. Karena kalaupun Bapak ikat, kemudian kasih makan, nah makanan pun sodako juga jangan asal-asalan. Makanya dikasihlah makanan yang super kepada domba itu adalah ampas tahu, bukan rumput kering. Dia sodako ayam cering, dibalas Allah ayam belang. Nah, prinsipnya masih kena celing, ayam otak, ayam belang. Nah, coba disinkronkan tadi semua. Ya. Ini hanya beberapa hal yang harus semua manusia ini adalah jangan anggap sepele dengan manusia, jangan sakiti manusia, dan Bapak menyakiti Allah. Dan makanya ada saudara kita yang sakit kita jenguk, bukan jenguk dia, sesungguhnya jenguk Allah. Maka kenapa? Doa orang pada saat kita menjenguk itu bukan kita yang mendoakan dia sembuh, justru doa dia yang mustajab. Karena doa dia doa Allah. Makanya rajinlah menjenguk orang sakit. Mintalah doa kepadanya, bukan kita sok-sok. Biasa doa ya, amin. Oh aduh, jangan kering cek Allah deh. Ya, ayah nggak doa sombong. Ya. Nah ini lagi apa? Mungkin barangkali inilah. Makanya tadi ya, kenapa
dalam aturan itu antara sholat dan zakat itu sholat. Akhiri sholat, baik tahu zakat, sholat, zakat. Karena antara vertikal hablunallah dan horizontal hablum minannas. Maka kemudian kalau Bapak ingin mulai terbebas dari belenggu-belenggu kebodohan, pikiran yang kotor, mulai sekarang dan belajar menjadi Superman. Celana jero keluarkan, dan bagian diri yang batin keluarin, bagian diri yang dohir masukin, yang luar masuk ke dalam, yang dalam masuk keluar. Makanya kenapa Batman celananya di luar, celana dalamnya di luar. Itu ada pelajaran buat kita. Karena kalau yang muncul yang luar dan yang luar akan muncul riya, ujub, sum'ah, dan sombong. Itu kan yang luar. Ya, tidak mungkin bisa taholak di akhlakillah. Inilah makanya ada Harawi yang berkata Allah kulla syai'in segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Allah nggak batin. Dari semua makhluk ini Allah al-batin. Waqwa dan harus kita mampu menghilangkan dari yang semua yang dohir ini li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Dari semua. Ibaratkan beras jadi lontong, beras jadi nasi, beras jadi beras jadi liwet, beras jadi tape. Nah sekarang tape, lontong, nasi, liwet, intip dalam batin kita lihat hanya beras, tapi tidak boleh dirubah beras atau jadi lontong. Ini beras, bukan orang gila. Sama aja semuanya ini makhluk ini syuhudul kasroh bil wahdah. Lihatlah sebagai Allah semuanya dan semua. Hilangkan yang dohirnya, munculkan yang batin. Syuhudul kasroh bil hanya lihat Allah satu. Maka mulai hari itu Bapak akan mulai bijaksana. Lihat bagaimana baginda Rasulullah menyayangi orang Yahudi. Utbah bin Maktum seorang Yahudi yang buta disuapi oleh Nabi lebih dari 12 tahun. Baginda Nabi menyayangi orang Majusi. Baginda Nabi orang menyayangi orang Nasrani dari semua. Nah inilah gagal dakwah dari zaman ini. Nah kalau mengikuti Nabi yang mana dia? Ikuti Rasul Muhammad yang mana? Karena contoh dari baginda Nabi menyayangi mereka semua. Apalagi setelah keluar kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Udah, wala na'maluna wa lakum. Kita hilangkan dari pikiran kita menghukum orang murtad, menghukum orang kafir, menghukum orang sesat. Karena yang Malik Yaumuddin itu Allah. Nanti di akhirat itu hanya Allah satu. Nabi Muhammad juga ada. Yang berkuasa itu hanya Allah. Dan itu Malik Yaumuddin. Jadi yang bisa menentukan seseorang itu kafir enggaknya adalah yang menciptakannya. Nah ini ya, kalau Bapak ingin terbebas daripada hijab diri tadi semua, buang kebencian kepada mereka, termasuk sekarang benci kepada Yahudi. Harusnya bukan benci Yahudinya, tetapi adalah Zionis. Jangan benci Kristen, bencilah kepada misionaris. Dan semua adalah Islam, bencilah kepada teroris. Apapun yang tujuannya adalah justru dia. Bagaimana dia mau pergi kepada Allah adalah dengan membunuh orang lain, bunuh diri. Itu kebodohan. Ya. Kebodohan. Ya. Tolong dipahami ya. Jadi mulai malam ini di bulan Ramadan yang agung ini, mulai hari ini buat murid Bapak di sini semua, ayo cintai semua makhluk. Allah mencontohkan mencintai makhluk, maka terhadap manusia Allah sudah lihat guru agung kita memasukkan para sahabat sepuh di dalam tanbih adalah apa? Tadi walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan manusia seluruhnya, agama apapun. Tak usah ikut-ikutan kita menghukum manusia. Biarkan Allah lah sebaik-baiknya hakim kepada seluruh makhluknya. Tidak berhak kita. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak berhak. Dari semua. Pahami Pak? Dari semua. Ya. Inilah yang harus kita pahami. Kemudian cintailah apapun. Maka lihatlah setiap afal makhluk pada kita. Bisa sebagai jamalnya, bisa sebagai kamalnya, bisa sebagai koharnya, bisa sebagai jalannya. Orang yang alatnya buruk pada kita, menjelekin kita, lihatlah itu jalannya Allah untuk melatih kita sabar. Jadi kalau yang merugi di dunia, semuanya baik, tergantung cara pandang kita kepada segala sesuatu. Semuanya baik. Istimewa baik. Ya. Cara pandang kita. Pada saat kita justru punya istri yang cerewet, Allah sedang melatih kesabaran kita lewat istri kita. Begitu dia pakai cerewet, siap bro. Ya kan, ada yang jualan ya Allah. Lihat sebaliknya tuh. Buktinya ayat Allah dan istri kita begitu ditumpahkan guna. Wah mungkin enak kalau tidak ada Allah gitu. Ya. Ya, jadi ayo kita akhir di pelajaran yang riyadhah, yang saum 3 bulan, yang saum 40 hari, yang abadi semua, maka ayo kita wujudkan akhir di Ramadan ini kembali kepada fitrah kita. Ya, kembali kepada Idul Fitri. Dan semua fitrah kita ini adalah milik Allah. Maka semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus ngerti secara tanajul bagaimana datangnya kita, dan kita pun bagaimana mengembalikan secara tarki bagaimana pulangnya kita. Dan semua ya. Itu saja, dan sebagai kesimpulan dari apa? Ternyata sekali lagi yang bisa membawa kita kepada Allah itu adalah ternyata bukan zikir, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tetapi sesungguhnya yang bisa membawa Allah adalah amalan soleh. Kita bermanfaat buat orang lain, menolong orang. Silakan jadi apa saja. Mengurus mayat di kampung kita, mengurus keperluan masyarakat, jadi RT, jadi RW, jadi apapun, jadi ustadz, diniatkan kita adalah untuk menjadi manusia bermanfaat kepada manusia lain. Ada orang yang belajar ngaji, tolong.
Ada orang ingin tolong. Lihatlah, jangan dianya, tapi lihatlah adalah Allah. Karena tidak ada yang bukan Allah di seluruh alam ini. Semuanya Allah. Maka pada saat pikir la ilaha illallah, itu adalah dalam hati. Aku Allah dan diriku tidak ada. Seluruhnya Allah dan tidak ada semuanya. Barulah Bapak nanti akan merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Pelan-pelan tubuh ini dibulan dengan kekuasaan wasi'ah kursi samawati wal ardh. Allah al-Muhit akan meliputi tubuh kita. Muncullah sifat rahmannya. Muncullah sifat aziz, bahkan nanti aziznya, jabarnya, bahkan sifat burhannya, wani, mu'ni, razak muncul dari tubuh kita semua. Pemaaf muncul semua. Ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan di beberapa bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan kemampuan dari Allah untuk menyelesaikan saum kita sampai akhir nanti semua. Semoga bapak-bapak semua diberikan senantiasa kebahagiaan. Nah, ayo kita ubah. Ternyata seluruh ibadah kita ini harus berujung pada akhlak. Kita makhluk, Allah adalah khalik, adalah tujuannya adalah apa namanya? Khuluq adalah akhlak. Ya. Kita adalah abdul, Allah adalah ma'bud, tujuannya adalah ibadah. Ternyata ibadah itu ibadah yang perlu ibadahkan adalah kita mengabdi pada biarkan kita pasrahkan digunakan oleh Allah. Allah memuji dirinya lewat diri kita, lewat asma'nya. Kita ya. Jadi bukan kita sedang dipakai olehnya. Betul. Semuanya penting. Tukang tembok penting, tukang GRC penting, tukang bakso penting, satpam penting, karyawan penting, buka warung penting, tukang penting. Semuanya adalah merupakan pekerjaan yang mulia dari Allah.